Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas pada matkul ini. 1. Kesesuaian dengan ilmu pengetahuan modern. Beberapa ayat Al-Quran seperti tentang perkembangan janin dan siklus air selaras dengan penemuan ilmiah modern. Meskipun Al-Quran adalah kitab moral dan spiritual, bukan buku ilmiah. Pendekatan ini menunjukkan harmoni antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan meski bersifat interpretatif. Kedua, keakuratan sejarah. Hadis sahih dikaji melalui metode sanad dan matan untuk memastikan keaslian. Banyak cendekiawan muslim meyakini bahwa sistem periwayatan ini adalah standar ilmiah untuk menjaga kebenaran hadis. 3. Keberhasilan membangun masyarakat bermoral. Al-Quran dan hadis menjadi fondasi peradaban Islam yang berkontribusi besar pada ilmu, budaya, dan moralitas, menunjukkan kekuatan ajarannya dalam membentuk masyarakat berakhlak. 1. Aliran nativisme. Pengertian nativisme adalah pandangan bahwa beberapa aspek pengetahuan, kemampuan, atau sifat manusia adalah bawaan sejak lahir. 2. Aliran empirisme. Pengertiannya adalah pandangan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, sensorik, dan observasi. Menurut aliran ini, faktor yang paling berpengaruh terhadap pembentukan diri seorang adalah faktor dari luar, yaitu pengalaman termasuk lingkungan sosial, serta pembinaan dan pendidikan yang diberikan. 3. Aliran konvergensi. Pengertian aliran konvergensi adalah seringkali merujuk pada ide bahwa berbagai pendekatan atau teori pada bergabung untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Faktor yang mempengaruhinya adalah faktor internal, pembawaan, dan faktor luar, lingkungan sosial. Aliran naturalisme. Pengertian dari aliran naturalisme adalah pandangan bahwa semua fenomena dapat dijelaskan oleh hukum-hukum alam dan ilmiah tanpa mengandalkan entitas supernatural. Sebagai makhluk, kita diciptakan olehnya untuk mengabdi dan mengenalnya. Berakhlak terhadap Allah adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk ciptaannya. Berakhlak kepada Allah bukanlah untuk keuntungan Allah, melainkan untuk kebaikan kita sendiri, agar kita menjalani kehidupan dengan penuh berkah dan mendapat ridhonya. 1. Beriman kepada Allah. 2. Mengagungkan dan memuliakan Allah. 3. Bersyukur kepada Allah. 4. Sabar dan ridho terhadap takdir Allah. 5. Ibadah kepada Allah. 6. Tawakal atau berserah diri kepada Allah. 7. Takut atau khasyah dan cinta kepada Allah. Menegaskan bahwa salah satu misi utama Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak. Namun ini tidak berarti ilmu tidak penting atau tidak menjadi bagian dari ajaran Islam. Sebaliknya, ilmu dalam Islam sangat penting, bahkan dicari dan ditekankan di banyak ayat Al-Quran dan hadis lain. Alasan mengapa penyempurnaan akhlak menjadi faktor utama dalam hadis tersebut. 1. Akhlak sebagai manifestasi ilmu. 2. Akhlak sebagai cerminan keimanan. 3. Pentingnya penyempurnaan akhlak dan